Halo, halo, halo. Halo semuanya, teman-teman semuanya. Saya live lagi teman-teman. Seperti janji saya, kita akan bahas tentang GERD, LPR dan anxiety bersama dengan Dr. Lisa Erik ya. Dan kita tunggu dulu Dr. Lisa Erik. Bagi teman-teman yang sedang menonton, silahkan juga kalau mau kasih tahu teman-teman kalau yang lain kalau bisa. Oke. Sambil menunggu Dr. Lisa, saya biasanya manggilnya dengan Dr. Erik karena beliau lebih suka dipanggil Dr. Erik. Iya, ini belum. Oke. Bentar. Nah, Dr. Lisa Erik, bentar. Dr. Erik dulu sebentar ya, teman-teman. Halo semuanya yang telah bergabung di sini. Haha, halo dok. Halo, selamat siang semua. Selamat siang Coach Jim. Selamat siang dok. Akhirnya kita live lagi sesuai. Bentar, saya pakai headset dulu deh. Oke. Ini sorry Oke, ya, bentar. mengganggu. Habis pakai facial, Oh ya, nggak. cepak. Ya nggak apa dok. Itu teman-teman habis itu bekas apa? Apa namanya? Bekas apa dok namanya nih? Face. Oh Facial iya ya. harus pakai Google, Ya pakai face shield. Ya face shield. Ya totally. jadi Dr. normal, Lisa bersama praktek normal sekarang Oh kita iya. APD lengkap. Oh, jadi pakai APD lengkap semuanya juga gitu. Dari pakaian juga semuanya lengkap. Ya, betul. Oke, oke, oke. Agak ribet ya dok ya. Tapi nggak apa-apa lah, sesuai dengan prosedur. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Pak Yayap, halo Mas, kemudian Putri Vena, kemudian Dina, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, kita mulai hari ini ya. Oke, dok, mungkin kita mulai ya dok ya, Dokter Erik ya. Ya, siap. Mungkin boleh dijelasin dulu tentang Dokter Erik tentang kita kan bahas tentang GERD, LPR sama anxiety. Oh Ya, iya teman-teman saya perkenalkan dulu Dokter Erik. Sebenarnya saya sudah pernah kemarin Dokter Erik sudah perkenalan sih. Coba saya mau kenalin dulu sama teman-teman yang baru gabung. Beliau ini adalah dokter dan juga akupunkturis dan juga hipnoterapis dan juga udah praktek banyak banget. Dan beliau ini juga ahli tarot ya dok ya. Wah ilmunya banyak pokoknya. Jadi semua diambil. ini teman-teman semuanya diambil keren banget. Jadi teman-teman silakan nanti kalau mau tanya sama ahlinya silakan ya teman-teman ya. Oke dok silakan dok. Mungkin yang ingin dibahas tentang mungkin GERD apa itu GERD mungkin teman-teman belum tahu tentang GERD apa LPR ya. Ya, Seperti itu. oke. Kita mulai dari GERD dulu ya, gitu. Jadi Ya. GERD itu yang sekarang ini banyak menjadi keluhan itu adalah yang kita maksud sebagai gastroesophageal reflux. Nah, apa namanya gejalanya yang paling sering itu biasanya mengikuti seperti gejala sakit mah, gitu. Jadi ada rasa panas pada perut, kemudian asam lambungnya naik, gitu ya. Nah, selama asam lambung ini naik ke kerongkongan, dia akan menyebabkan rasa panas pada bagian dada, terutama dadanya bagian tengah, gitu. Ini Oh. GERD, gitu. GERD itu sendiri adalah melemahnya otot cincin sphincter pada tenggorokannya kita. Jadi kalau misalnya saya boleh menganalogikan bahwa di tubuhnya kita itu banyak sekali yang sifatnya seperti ada katupnya. Itu untuk mencegah jika apa yang sudah masuk ke dalam itu untuk berbalik naik ke atas. Contohnya Oke. gini, saya sering menganalogikan seperti katup seperti pintu koboi. Pintu koboi itu kan cuma terbuka ke satu arah, gitu ya. Jadi kalau kita menelan makanan, ada cincin di bagian atas dari tenggorokannya kita itu yang mencegah makanan yang sudah masuk ini untuk berbalik lagi naik ke atas. Jadi kalau dia udah masuk nih pintunya, si makanannya masuk ke dalam pintu ini, dia akan turun
ke saluran cerna, masuk ke lambung, diproses, kemudian penyerapan nutrisi dan segala macamnya berjalan. Tapi yang terjadi pada GERD itu adalah si katup ini lemah. Sehingga akibatnya begitu makanan masuk ke dalam lambung, kemudian diproses di lambung, asam lambungnya atau si makanan ini akan berbalik ke atas. Gitu. Jadi akibatnya dia akan keluar nih, gitu. Balik lagi ke saluran yang seharusnya dia tidak akan lewati lagi. Karena sudah tercampur dengan asam lambung, sehingga yang dirasakan oleh si pasien adalah ada rasa panas yang naik ke atas. Rasa panas ini bisa berakibat timbulnya iritasi pada saluran tenggorokan, pada saluran kerongkongan. Jadi akibatnya nanti pada saat dia menelan, dia makan, dia minum, akan ada rasa tidak nyaman. Gitu. Nah, ini adalah GERD yang kita kenal. Kenapa bisa terjadi GERD? Itu bisa berbagai macam hal. Pertama, yang bisa menyebabkan terjadinya GERD itu adalah karena faktor usia. Kalau kita ngomongin tentang otot, ya, sphincter otot, kemudian dia melemah, ini biasanya kita kaitkan dengan faktor usia. Jadi biasanya yang terkena GERD ini yang usianya sudah di atas 40 tahun. Ada beberapa textbook ya yang mengatakan bahwa ini juga terkait dengan faktor hormonal. Hormonal sudah berkurang pada pasien-pasien di usia 40 tahun ke atas, sehingga ini juga membantu membuat si sphincternya ini, si cincin otot ini menjadi lebih lemah daripada yang seharusnya. Kemudian yang lainnya adalah adanya stres, kemudian kebiasaan merokok, kebiasaan minuman alkohol, gitu. Dan yang terakhir adalah kemungkinan terjadinya obesitas, gitu. Ini adalah kalau kita ngomong tentang GERD, ya. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai ngomong tentang GERD, kita juga bisa ngomong tentang LPR. Apa sih LPR? LPR itu adalah laryngopharyngeal reflux. Jadi ini adalah bagian atasnya tenggorokan. Kalau tadi dia hanya sampai di tenggorokan, kalau ini dia sampai naik keluar, itu. Jadi si asam lambungnya ini melukai juga otot bagian atas, bagian laring ya, bagian faring itu di bagian atas, sehingga akibatnya apa? Suaranya jadi berubah, terjadi pembengkakan pada bagian bagian dalam dari saluran kerongkongan gitu, yang menyebabkan tambah sulit lagi untuk menelan, tambah gak nyaman lagi untuk menelan, dan biasanya pasien mengalami batuk tanpa disertai phlegm, jadi kayak batuk kering, tapi terus-menerus dikasih obat batuk nggak sembuh-sembuh itu ya. Terus batuknya tidak menular, jadi berarti tidak disebabkan oleh virus seperti penyakit batuk pada umumnya gitu. Nah, pada beberapa orang yang memang hidupnya dari suara, ini akan sangat mengganggu. Contohnya misalnya penyanyi gitu, terus udah gitu pembawa acara ya gitu, yang benar-benar hidupnya tergantung dari jualan suara, ini pasti akan sangat mengganggu. Sementara bagi kita yang memang hidupnya bukan dari jualan suara aja, ini juga mengganggu karena kesulitan menelan ini bukan hanya kalau lagi makan saja, tapi bisa setiap saat. Bahkan misalnya menelan ludah pun menyakitkan. Itu. Nah, gini. Nah, rasa panasnya itu hampir sama seperti yang GERD. Cuma kalau GERD itu lebih jauh, dia dari lambung ke atas rasa panasnya. Nah, kalau si LPR ini rasa panasnya mulai dari dada hingga ke tenggorokan. Pada beberapa orang mulut terasa pahit gitu, seperti dia sedang memuntahkan cairan asam gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah serangan jantung. Kenapa sih dikaitkan dengan serangan jantung? Karena biasanya orang kalau dadanya panas udah langsung merasa bahwa wah, jangan-jangan saya kena serangan jantung gitu. Karena kita itu terlalu bias kalau untuk heart attack, serangan jantung.
ya. Jadi orang berpikir bahwa yang diomongin sebagai rasa panas pada dada itu kan kita ngomongnya heartburn, ya. Heart itu Iya. jantung. Jadi orang berpikir bahwa wah saya kena serangan jantung, gitu. Perbedaan pada apa namanya pada GERD, LPR dan serangan jantung adalah tidak ada rasa nyeri pada dada. Sementara kalau serangan jantung itu biasanya ada rasa nyeri yang sangat nyeri sampai tidak tertahan lagi. Pasiennya rasanya pusing, kepalanya berputar, kemudian pandangannya gelap seperti mau pingsan, sampai ada juga beberapa pasien yang sampai pingsan. Dan rasa nyeri ini bukan hanya terpusat di dada, tapi dia menjalar karena jantung kita ada di sebelah kiri, ya. Dia akan menjalar ke pundak hingga ke ujung jari-jari tangan dan ke daerah punggung belakang karena jantung kita itu bentuknya melingkar, gitu. Jadi itu adalah rasa nyeri yang amat sangat disertai dengan keringat dingin, ya, keringat yang butirnya besar-besar sekali dan biasanya pasiennya nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya pokoknya udah pasrah aja karena saking nggak bisa tahan dengan rasa nyeri dan rasa sakitnya, gitu. Itu adalah serangan jantung, gitu. Pada pasien-pasien dengan GERD, pasien-pasien dengan LPR, ada kemungkinan denyut nadi sedikit meningkat dibanding dengan kalau sedang tidak ada serangan, ya, gitu loh. Tapi biasanya si apa namanya EKG-nya itu masih normal, masih dalam batas normal, gitu. Ini adalah sepintas ya tentang GERD, tentang LPR, dan tentang serangan jantung. Bagaimana dengan anxiety? Anxiety ini gabungan dari semuanya menjadi satu. Anxiety ini kalau boleh kita sebut, ya, itu adalah penyakit yang apa namanya meniru semua penyakit-penyakit lainnya. Jadi contohnya pada beberapa orang gitu, anxiety ini bisa berarti dia diare, bolak-balik ke toilet. Ini adalah anxiety. Sementara anxiety apa namanya diare dan bolak-balik ke toilet, berarti kita berpikirnya apa kalau secara medis? Berpikirnya adalah kemungkinan ini dia adalah punya sakit mah kronis gitu, atau dia salah makan gitu, keracunan makan itu bisa menyebabkan diare gitu, atau dia terkena bakteri, ini juga bisa menyebabkan diare, gitu loh. Jadi apa namanya manifestasinya untuk anxiety ini banyak sekali. Pada beberapa orang anxiety ini tampilannya adalah gatal di seluruh tubuh, biduran, gitu. Sementara kalau kita biduran ini bisa terjadi karena apa? Misalnya salah satunya keracunan obat, gitu, ya. Kemudian dia tidak tahan terhadap udara dingin, alergi debu, ya, ini juga bisa menyebabkan terjadinya biduran. Jadi kalau ditanya anxiety itu gejalanya seperti apa, tidak ada gejala yang pasti tentang anxiety karena terkait dengan tiap-tiap karakter pasiennya sendiri, gitu. Tadi gejala-gejala anxiety tadi yang dikatakan gejala-gejala tadi jantung itu kan juga mirip-mirip, akhirnya orang anxiety kemudian jadi mikir bahwa aduh jangan-jangan gua jantung. Itu gimana cara mereka bisa bedain bahwa mereka itu sebenarnya nggak ada masalah dengan jantungnya bagus, seperti itu dok. Karena kebanyakan kan orang-orang anxiety jadinya ketika mendengar sesuatu yang seperti ini kan jadinya mereka wah jangan-jangan begitu, padahal kan sebenarnya mereka aman-aman saja. Dan memang seperti kata dokter bilang kan semuanya dia kayak mencakup semuanya, gejala GERD diambil, gejala LPR diambil, gejala kayak jantung ya kayak diambil sama anxiety ini, sehingga orang-orang awam akan susah untuk membedakan bahwa ini gue kenapa sih, gue ini anxiety doang atau gue ini ada apa gitu loh. Itu gimana dok kira-kira cara bedainnya? Pertama adalah yang kita paling takutkan itu adalah gejala jantung, ya kan? Gitu. Kalau istilahnya kalau dengan GERD, dengan LPR kita mungkin nggak terlalu menganggap ini adalah penyakit yang menakutkan, gitu. Tapi kalau jantung kan kita menganggap ini adalah suatu penyakit yang menakutkan yang harus ditolong dengan jangka waktu golden periodnya itu pendek sekali, gitu. Nah, biasanya setiap penyakit itu selalu sudah punya faktor predisposisi sebelumnya.
Jadi misalnya gini, kalau misalnya apa namanya pada pasien-pasien dengan sakit jantung, yang pertama kali kita harus perhatikan adalah bagaimana lifestyle-nya. Kalau selama ini lifestyle-nya oke, berarti kemungkinan dia untuk mengidap penyakit jantung itu minimal. Kemudian berat badannya bagaimana? Semakin dia berat badannya ideal, berarti kemungkinan dia untuk mendapatkan serangan jantung semakin minimal juga, gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mesti dipegang oleh setiap pasien. Kemudian faktor usia juga begitu. Walaupun memang sekarang serangan jantung juga bisa terjadi pada pasien yang masih muda, tapi biasanya mereka punya faktor predisposisi, misalnya overweight, gitu loh, atau mereka punya hipertensi secara genetik. Jadi hipertensi yang memang mereka dapatkan karena faktor keturunan. Jadi dari muda pun, dari usia setelah masuk masa puber, dia sudah hipertensi, ada yang seperti itu. Kalau misalnya ternyata dia tidak seperti itu, harusnya gitu, serangan jantung itu tidak mudah terjadi pada pada kita nih, gitu loh. Gitu. Jadi setiap penyakit itu selalu ada predisposisinya. Kita mesti menilai, kita masuk nggak di predisposisinya ini, gitu. Kalau tidak, berarti ini murni hanya panic attack. Gitu. Oke. Jadi selain tadi kalau kita nggak memenuhi predisposisi. Jadi kita predisposisi penyakit tersebut. Kita sudah memiliki beberapa penyakit yang punya kecenderungan menyebabkan kita mengalami penyakit A, mengalami penyakit B, mengalami penyakit C, gitu. Oke. Jadi intinya kalau kita udah nggak mengalami itu ya kita relatif aman, dan mau kalau lebih aman lagi ya berarti kita perlu cek aja ya dok ya, cek jantung, cek apa, kalau udah aman ya berarti aman-aman aja gitu ya, nggak perlu dikait-kaitkan lagi ya dengan yang aneh-aneh gitu ya. Sebenarnya kekurangannya masyarakat Indonesia ini sebenarnya cuma satu, tidak pernah melakukan check up rutin tahunan ini gitu. Jadi hal ini menyebabkan kita jadi serba ketakutan gitu loh, karena kita nggak tahu sebenarnya kondisi kita ini bagus apa enggak sih, gitu loh. Jadi untuk mengeliminasi hal tersebut, saya sih anjurkan kalau bisa check up rutin tahunan, gitu loh. Minimal kita lakukan check up rutin tahunan tuh. Kenapa? Check up rutin tahunan itu meliputi apa aja dok? Biasanya sih minimal itu kita lakukan adalah cek darah lengkap, kemudian cek ronsen paru gitu. Nah dari ronsen paru ini nanti akan kelihatan sih sebenarnya jantung. Kalau misalnya perbandingan jantungnya masih masuk dalam rasio normal, berarti kita jauh lah istilahnya dari penyakit jantung, ya. Kemudian obesitas nanti akan dinilai apakah kita masuk BMI normal atau BMI yang sudah harusnya diwaspadai sebagai overweight atau obesitas, gitu. Itu yang simple ya. Gitu. Kalau mau yang lebih lengkap lagi ya bisa, tapi minimal kita pakai yang simple ini. Dengan pemeriksaan darah lengkap sendiri itu kita sudah tahu apakah ada kolesterol, gitu. Karena kemungkinan nanti kolesterol ini akan mengarah ke berbagai macam hal. Bisa ke hipertensi, bisa ke rasio jantungnya jadi menurun, gitu. Kemudian kita lihat dari gula darahnya bagus atau tidak, gitu. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang bikin kita waspada, gitu. Kalau semuanya baik-baik, mulus-mulus aja, percaya deh. Sebenarnya kalau misalnya ternyata tiba-tiba kita merasa bahwa, wah kok dada saya nyeri ya, tunggu sebentar, tarik napas. Kalau masih bisa tarik napas dengan nyaman, kemudian rasa nyeri berkurang perlahan-lahan, rasa nyeri diperhatikan. Apakah rasa nyerinya menjalar atau tidak? Kalau hanya di situ aja, kemungkinan bukan jantung. Oke, jadi pokoknya kalau rasa nyeri doang di dada, itu nggak jalar, berarti nggak menjalar kan dok ya, bukan menjalar gini ya. Pokoknya nyeri, kalau cuma nyeri doang itu bukan jantung ya.
gitu ya. Itu upaya pantau belum tentu. itu Jadi, belum nah, belum tentu jantung gitu ya. Sorry, belum tentu jantung gitu. Oke. Jadi oke. Kita tunggu. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya, teman-teman. Mumpung ada ahlinya di sini, silahkan kalau mau bertanya tentang ini. Ada pertanyaan dari Dok, apakah asam lambung atau GERD merasakan sakit perih di lambung? kenapa? Dari Muhammad Syahril Aril. Ada Uh, pertanyaan, apakah asam lambung atau GERD merasakan sakit perih di lambung? Dari oh, Muhammad Syahril Aril. iya. Jadi sampai ke lambung. Jadi ya, apa namanya, dia akan merasakan sakit dan perih pada lambung. Ada apa namanya, Oh. tidak semua sakit perih dan apa namanya, nyeri pada lambung ini akan menjadi GERD, belum tentu gitu ya. Apa namanya, kalau misalnya sphincternya masih bagus, tidak terjadi reflux. Reflux itu membalik ke atas, tidak sesuai dengan jalan yang seharusnya, gitu. Maka tidak akan terjadi GERD. Gitu. Oh, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dok. Ada pertanyaan dari Yulia Melisa, Dok. Kata dokter tadi sakit jantung dilihat dari berat badan ideal. Kalau berat badan cenderung kurang dan tidak ada genetik penyakit jantung, berarti jantung sehat ya, Dok? Nah, kemungkinannya iya. Tapi penyakit jantung itu bukan hanya soal berat badan aja. Penyakit jantung juga bisa Hmm. disebabkan karena faktor kolesterol. Belum tentu yang namanya kurus itu kolesterolnya baik. Itu saya punya beberapa pasien yang berat badannya ideal tapi ternyata dia high kolesterol, bisa terjadi hal seperti Hmm. itu gitu. Kemudian Hmm. apa namanya, penyakit jantung juga bisa disebabkan karena hipertensi jangka panjang, jadi mesti hati-hati juga gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya, dan kita tidak bisa memastikan bahwa oh si A jantungnya sehat hanya karena dia berat badannya ideal. Banyak yang mesti dilakukan pemeriksaan untuk bisa memastikan bahwa oh oke, jantung kamu sehat gitu. Tapi setidak-tidaknya ya, dengan melihat berat badan ideal, kita tahu bahwa kemungkinan dia untuk faktor resiko memiliki sakit jantung sudah berkurang sekian persen. Begitu. Oke. Oke, terima kasih, Dok. Semoga menjawab ya. Jadi tenang. Itu sih kalau yang kurus-kurus berarti belum tentu jantung ya. Tapi ya sebaiknya cek lah seperti itu ya. Ya. Itu akan membantu. Kemudian, ya, bentar. Ini ada pertanyaan, ada lagi tadi kemana saya? Bentar. Ya, mau tanya pola makan dan jenis makanan yang baik untuk penderita asam lambung. Oke. Pola makan dan jenis makanan yang baik. Kalau Dari Lisa DMI. Oke, kalau memang misalnya dia sudah dianggap memiliki apa namanya, penyakit lambung kronis ya, yang saya Mhm. anjurkan adalah mengurangi karbohidrat, gitu loh. Kalau bisa Oh. perbanyak makanan yang mengandung serat, karena kita anggap makanan yang mengandung serat ini lebih gampang dicerna oleh tubuhnya kita. Dan yang paling penting adalah makannya itu 6 kali dalam satu hari. 6 kali dalam artian kita makan itu porsinya kecil-kecil dan diberi jangka waktu ya. Jadi kalau kita makan misalnya mulai pagi jam 7 gitu. Nanti kita mulai makan lagi jam 9 tapi porsinya kecil-kecil. Gitu loh. Kenapa? Karena kita memberi waktu pada tubuhnya kita untuk mencerna dulu apa yang tadi sudah kita makan sebelum dia akan mencerna ulang makanan yang berikutnya. Gitu loh. Jadi jangan langsung makan dalam porsi yang besar karena ini akan Mhm. menyebabkan tubuhnya sulit untuk mencerna dengan sempurna semua makanan yang masuk. Begitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Oke, kemudian ada pertanyaan, Dok, dari M. Fakriansyah. Dok, saya kalau tidur seperti kelelep, sudah cek jantung, paru normal, tapi sering sesek. Ya, itu gimana, Dok, kira-kira? Oke, tidurnya selama ini pakai bantal atau tidak? Coba nanti diperhatikan ya, karena gini, Hmm. kadang-kadang pada pasien dengan apa namanya, dengan LPR ya, kesulitannya adalah apa namanya, sesak napas karena masuk
kesulitan apa namanya memasukkan udara ke saluran pernapasannya dia, akibat dia tidurnya terlalu lurus tanpa ganjalan. Jadi sebaiknya menggunakan bantal yang sedikit tinggi gitu. Fungsinya adalah supaya dia memperlancar aliran udara yang masuk ke kerongkongannya dia. Ini kemungkinan saya kurang tahu karena nggak ada apa namanya, nggak ada kejelasan ya gitu loh. Kemungkinan ini adalah karena LPR atau karena faktor obesitas. Pada pasien-pasien dengan obesitas gitu, leher yang terlalu besar itu biasanya mengganggu juga untuk bernafas pada saat tidur. Ya, Karena betul. kenapa? Ya, jadi enggak, dok, silakan. Silakan putus-putus soalnya tadi. Enggak apa, silakan ya, lanjut. apa namanya, kartu pernafasannya itu tertutup gitu loh. Jadi dia sulit untuk menarik nafas. Itu bisa terjadi juga karena lidah ya, apa namanya, pangkal lidahnya jatuh ke belakang, itu juga akan menyebabkan kita sulit untuk bernafas. Gitu. Jadi disarankan pada pasien-pasien yang seperti ini, apalagi kalau tadi udah pemeriksaan jantung bagus, pemeriksaan paru-paru bagus, kemungkinan masalahnya adalah di anatominya, gitu. Dibantu dengan diganjal bantal gitu, pada saat tidur. Tapi kalau anatominya, kalau misalnya anatominya oke, berarti ya mungkin masalah anxiety-nya gitu kemungkinan juga bisa atau enggak, dok ya? Oh, bisa. Jadi yang kayak begini nanti kita mesti gali dulu, coach, gitu loh. Apakah dia kalau tidur itu selalu bermimpi buruk, tapi pada bangun pagi dia nggak ngerti dia mimpi atau enggak, gitu loh. Cuma bangunnya dengan capek, dengan rasa apa gitu. Jadi akibatnya dia takut untuk tidur, gitu loh. Ini juga bisa menimbulkan anxiety pada saat dia menjelang tidur, gitu loh. Kemudian atau dia takut mati lampu, tidur dalam keadaan mati lampu. Ada beberapa orang yang seperti itu, tapi dia harus mentoleransi karena misalnya yang tidur bareng-bareng sama dia satu kamar ternyata semuanya senangnya dengan mati lampu. Nah, dia kalah suara nih, gitu. Nah, ini biasanya terjadi pada anak kecil yang seperti ini nih, gitu. Mereka kan banyak menonton film yang aneh-aneh itu, jadi berpikir bahwa kalau mati lampu nanti ada monster atau apa, dan ini terekam sampai ke dewasa, gitu. Nah, hal ini juga bisa terjadi pada orang dewasa. Jadi anxiety-nya timbul pada saat dia menjelang mau tidur. Karena ini terjadinya setiap hari, dia jadi merasa bahwa ini udah bukan apa-apa nih, saya nggak pernah problem. Tapi kan subconscious-nya masih merekam hal tersebut, gitu. Gitu. Bisa sekali. Oke, terima kasih dok. Ada pertanyaan, semoga menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan dari Kating Tambu Bolon. Halo Bu Kating. Kolesterol trigliserida pengaruh ke jantung nggak, dok? Oh iya, memang. Kolesterol dengan trigliserida itu kita takutkan dia akan menimbulkan plak pada pembuluh darah sehingga terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Akibatnya kalau ada butiran gumpalan darah yang terlalu besar tidak bisa masuk ke dalam saluran pembuluh darah tersebut, akan menimbulkan sumbatan. Nah, itu yang kita bilang kematian jaringan pada pada jaringan yang seharusnya mendapatkan nutrisi makanan dari darah tersebut, gitu. Ya, memang bisa. Oke. Semoga menjawab ya. Yang penting kalau kolesterolnya udah bagus, semuanya bagus, sudah santai aja, sehat-sehat aja, nggak usah mikir aneh-aneh. Kemudian udah cek seperti kata dokter tadi kan, dokter Erik cek. Yang penting cek semuanya dah. Oke, udah aman ya aman. Oke, semoga menjawab ya Bu Kating ya. Kemudian ada pertanyaan dari Kio Fabiola. Kalau sering hidung mampet sehingga sulit bernafas itu kenapa ya dok ya? Terima kasih. Hidung mampet sehingga sulit bernafas. Oke. Kalau sering hidung mampet, ya. Nah, kalau yang kayak begini kita mesti perhatikan. Pertama adalah terjadinya terus-menerus atau tidak, atau hanya sewaktu-waktu. Kalau misalnya terjadinya terus-menerus, saya anjurkan untuk periksa ke THT karena kemungkinan bisa terjadi adanya polip gitu, atau tulang bagian tengah ini ternyata di bagian dalam tidak lurus, tapi ada sedikit bengkok. Itu juga bisa menyebabkan kita jadinya berasa kayaknya mampet terus-terusan gitu ya. Kemudian
Kalau misalnya dia terjadinya tidak terus-menerus, diperhatikan terjadinya kapan nih gitu. Karena kadang-kadang kita suka senyu ya, kalau orang zaman dulu suka berpikir, suka ngomongnya senyu. Saya padanannya pakai bahasa Indonesia apa ya? Saya kurang kurang ini lupa. Jadi gini, senyu itu adalah gini. Kalau misalnya di sampingnya kita ada orang yang batuk pilek, kadang-kadang kita yang nggak sakit ikut empat, ikut merasakan seakan-akan kita batuk pilek. Jadi kita meniru penyakit tersebut. Padahal nanti setelah orang ini pindah tempat duduknya atau bagaimana, kita sembuh dengan sendirinya. Itu. Nah, itu ada orang seperti itu gitu loh. Nah, kalau misalnya ternyata temannya ada yang bolak-balik diare, dia jadi ikutan merasa, walaupun mungkin dia nggak diare, tapi dia ikut merasakan sakit perut. Empat, meniru gitu loh, seakan-akan dia mengalami hal tersebut padahal sebenarnya enggak. Nah, apakah termasuk jenis yang seperti ini gitu loh? Ini bukan anxiety ya gitu loh. Jadi ini tidak termasuk golongan anxiety, tapi biasanya kita seakan-akan menjiplak, meniru gejalanya karena sesuatu yang tidak nyaman di dalam kita gitu, di dalam tubuhnya kita merasa nggak nyaman dengan diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya ini bukan suatu penyakit. Ya, karena kenapa? Karena begitu orang ini hilang, orang ini nggak ada di dekatnya kita, ya kita sembuh dengan sendirinya. Gitu. Oke. Oh iya, itu saya juga sering mendapatkan pertanyaan seperti ini, mirip seperti ini, Dok. Saya gangguan cemas, saya anxiety, tapi saya juga mengalami hidung mampet. Ini gara-gara apa ya? Itu bisa nggak sih gara-gara GERD atau gara-gara apalah anxiety-nya? Tapi bukan gara-gara anxiety. Tadi udah jawab dokter ya, bukan gara-gara anxiety. Ada kemungkinan seperti itu nggak, Dok? Karena kebanyakan orang juga tanya sih, ini bisa nggak karena GERD-nya atau karena atau nggak mungkin atau hanya gara-gara tadi yang mungkin harus ke THT dulu biar lebih bagus atau biar lebih jelas seperti Dok? Sebenarnya gini, sebenarnya kalau buat saya ya gitu, pasien-pasien anxiety ini tahu kok kalau dia tidak punya penyakit tersebut, dia hanya meniru gejalanya gitu. Tapi meniru gejalanya, ya betul, dia hanya meniru gejalanya, tapi dia tidak mempunyai penyakit tersebut gitu. Karena kalau misalnya dia datang ke dokter, kemudian dilakukan suatu tindakan ini ternyata belum selesai pun pasiennya udah sembuh gitu. Jadi contohnya adalah gini, seperti kalau misalnya pasien GERD ya. Kalau pada pasien GERD ini biasanya kita memberikan obat yang harus diminum dalam jangka waktu minimal 7 sampai 14 hari gitu. Nah, biasanya pasien-pasien dengan anxiety baru minum 1 hari udah sembuh total. Gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak sesuai kan? Gitu. Karena dia hanya meniru gejalanya, tapi penyakitnya sebenarnya tidak ada. Dia tidak mengidap penyakit tersebut. Gitu. Nah, kalau misalnya dia mengalami gejala seperti GERD, mengalami gejala seperti LPR gitu ya. Nah, saya minta untuk diamati. Gitu. Apakah ini terkait dengan sesuatu? Misalnya pasien ini adalah orang yang takut berada di pasar, ya. Jadi GERD-nya ini timbul setelah dia pulang dari pasar misalnya. Atau kalau sekarang kayak COVID-19 ya, kita dianjurkan untuk tidak ada di tidak berada di dalam kerumunan. Tapi misalnya dia dia berusaha untuk tidak berada di dalam kerumunan gitu. Kemudian tiba-tiba karena sesuatu hal dia berada di dalam kerumunan. Contohnya misalnya dia mau pergi ke suatu tempat yang sepi gitu. Tiba-tiba turun dari mobil, entah dari mana banyak orang datang bergerombol. Nah, itu akan memicu anxiety-nya dia. Dia berusaha tenang, dia tenang enggak kenapa-napa, tapi kemudian 2-3 jam kemudian dari itu dia merasakan gejala GERD. Ini adalah delay onset. Gitu. Bisa delay onset. Ya, delay onset. Jadi paniknya pada saat itu teralih
karena mungkin sesuatu, ya. Jadi dia nggak panik pada saat itu. Tapi setelah kejadian itu selesai, subconsciousnya kasih ini nih, kasih isyarat. Tadi kamu ada di tengah kerumunan dan kamu kemungkinan bisa tertular oleh COVID. Jadi akibatnya pada saat itulah mulai bodinya bereaksi, gitu, memberikan kesan bahwa seakan-akan dia menderita sakit GERD misalnya contohnya, gitu. Nah ini yang kita harus perhatiin, gitu. Pada saat kita menderita suatu penyakit tertentu, kita perhatiin sebelumnya ada apa. Mungkin nggak ini terpicu oleh peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kalau memang aman-aman, tenang-tenang, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kena GERD, nah perhatikan, apakah ini disebabkan karena makanan? Karena kalau GERD itu kita tahu, selain ada faktor resiko, bisa juga disebabkan karena makanan. Contohnya misalnya, makan makanan yang berlemak terlalu banyak. Makan makanan yang gorengan terlalu banyak dalam jangka waktu pendek, ya. Kemudian makan makanan yang mengandung karbohidrat dalam jangka waktu panjang, gitu. Misalnya terus-terusan makan cireng, misalnya contohnya, gitu. Sesuatu yang oleh badan kita itu perlu waktu untuk dicerna, perlu waktu untuk dipecah, itu komponennya, gitu. Nah, tapi kita makannya terus-terusan sambil nonton drakor misalnya gitu. Nah, setelah itu kemudian timbul GERD, kemungkinan ini adalah karena kita yang permasalahannya adalah asupan dietnya yang nggak cocok gitu. Jadi ini yang bikin kita harusnya bisa menelaah gitu loh. Apakah ini disebabkan karena gangguan gangguan pada diri saya karena saya yang dietnya nggak baik gitu, atau ada suatu peristiwa tertentu yang memicu anxiety-nya saya keluar gitu. Oke, terima kasih dok. Oke, terima kasih. Ada tanya lagi dok dari Denis Afrod. Langkah apa saja untuk memperkuat katup? Sebenarnya kalau untuk kasus-kasus yang masih ringan, itu kita cuma diet dengan makanan aja kok. Jadi diet makanan itu maksudnya adalah dengan meniadakan soda, tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, kemudian meminimalisasikan gorengan, ya, kemudian lemak kalau bisa ditiadakan gitu. Jadi cuma dengan diet aja. Tapi kalau sudah sampai sangat parah, tindakan akhirnya itu adalah dengan dilakukan operasi. Gitu. Oke. Sangat parah. Oke. Oke. Terima kasih semoga menjawab. Maksudnya sangat parah tuh, maksudnya gimana dok? Sangat parah itu maksudnya gimana? Gini, kasus untuk sphincter yang sangat parah sampai loss, sampai nggak bisa, benar-benar tidak bisa melakukan tugasnya, ya, itu biasanya sangat jarang sekali gitu. Biasanya jarang ya? Ya, sangat jarang sekali. Biasanya lebih terkait karena faktor usia biasanya, gitu. Oke. Umumnya sih untuk mencapai ke sana gitu, itu ada proses yang sangat panjang, mulai dari diet diperbaiki. Gitu loh. Kemudian nanti ada penambahan obat kalau ternyata dengan diet aja kurang, ya, gitu loh. Kemudian nanti ada obatnya gitu yang digunakan untuk membantu memperkuat si sphincter ini gitu. Sangat jarang sekali untuk sampai ke tahapan di operasi gitu. Ini udah yang tahap paling parah lah. Oke. Terima kasih. Tanya dokter dari Ishak Ahmar. Tanya dokter, kalau GERD dan anxiety ini apakah dapat disembuhkan? Karena saya sebagai penderita PJK itu penyakit jantung koroner ya, PJK ya sudah pasang stent. Sampai hari ini saya merasakan keliengan. Penyebabnya apa ya dok ya? Keliengan, oke. Keliengan ini bisa berbagai macam hal ya. Apalagi kalau misalnya gini. Kalau misalnya pasien sudah pernah mengalami serangan jantung dan bahkan sudah pasang stent, ya, biasanya mereka kalau misalnya kita ngomongin anxiety itu lebih banyak anxiety-nya adalah karena faktor trauma.
gitu. Nah, ini harus diperbaiki dulu anxiety-nya. Nah, Coach Jimmy itu ahlinya buat buat bantu anxiety-nya gitu. Nah, kemudian apakah keliengan ini berkaitan dengan sakit jantungnya? Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa nggak bisa memberikan kepastian karena minimnya data yang saya miliki ya. Tapi keliengan ini bisa berbagai macam hal. Jadi pertama adalah keliengan bisa karena tensinya sangat rendah. Itu ya, di luar dari batas normal yang seharusnya. Kedua, keliengan juga bisa disebabkan karena hipoglikemi, kurang makan. Itu ya, akibatnya kadar gula darahnya terlalu rendah. Ini juga bikin keliengan. Gitu. Kemudian keliengan juga bisa disebabkan karena anemi. Jadi HB-nya rendah. HB itu adalah hemoglobin dalam darah, sel darah merahnya rendah daripada jumlah yang seharusnya gitu. Jadi banyak sekali faktor ya. Kalau yang simpel-simpel adalah terlalu banyak tidur atau justru kebalikannya, kurang tidur. Ya, ini juga bisa menyebabkan keliengan. Kemudian overtraining itu juga bisa menyebabkan keliengan. Seperti apa status penyakit jantung seseorang itu juga mesti ditelaah. Kenapa? Karena pada saat dia menderita penyakit jantung, biasanya dia sudah mendapatkan warning. Oh Pak, gitu. Kalau jalan kaki cuma boleh ya 3 km dan harus dalam jangka waktu 30 menit selesai 3 km. Atau pada pasien-pasien yang lebih parah gitu, biasanya cuma boleh dianjurkan jalan antara 100 sampai 200 meter dan itu pun dengan jangka waktu yang panjang. Jadi 100-200 meter itu 35 menit, 40 menit gitu loh. Nah, ini kriteria-kriteria seperti ini yang harus kita ketahui. Kalau misalnya tidak dipatuhi, ini akan menyebabkan pasiennya jadi gampang limbung, keliengan, dan sebaliknya, gitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak dan Pak Ishak ya. Oke, ada pertanyaan dari Media Pratama. Untuk mengatasi leher yang seperti kecekik atau susah menelan, gimana dok? Saya juga sering sesak nafas. Nah, gini, kita pastikan dulu bahwa sesak napas ini tidak ada kaitannya dengan penyakit paru. Pastikan dulu juga dengan pemeriksaan pemeriksaan ronsen menggunakan barium. Jadi ada zat pewarna gitu yang diberikan pada si pasien sebelum dilakukan foto ronsen. Maksudnya apa? Ini adalah untuk melihat apakah ada penyempitan pada kerongkongannya. Gitu. Pemeriksaan yang lain adalah dengan memeriksa endoskopi. Jadi memasukkan kamera ke dalam kerongkongan. Juga untuk melihat apakah memang terjadi penyempitan pada saluran kerongkongannya atau ada luka pada saluran kerongkongannya. Ini soalnya bisa menyebabkan kita susah menelan gitu ya. Terus kalau mau menelan juga rasanya nyeri, dan pada beberapa orang gitu loh, rasa tidak enak di dadanya itu diartikan sebagai sesak napas, padahal mungkin bukan, gitu. Oke, jadi kalau pas dia lagi sesak nafas gimana caranya biar bisa P3K-nya gitu? Mungkin Nah, ada. kalau lagi pas sesak napas selalu ambil posisi duduk, kemudian ambil bantal ya, taruh bantal di depannya kita gitu di atas pangkuan, kemudian duduk dada ini ditaruh di atas bantal, jadi kayak semacam kita telungkup tapi ditekan oleh bantal, kemudian perlahan-lahan bernafas pelan-pelan, hilangkan rasa panik ya, pusatkan hanya pada tarik dan buang nafas. Gitu. Biasanya ini cukup membantu. Jadi harus bungkuk gitu ya dok ya. Lebih efektif dibandingkan hanya berdiri ya. Dia nggak bungkuknya terlalu bungkuk gitu ya, tapi kayak ada tahanan di depan gitu ya. Kemudian pusatkan perhatian pada tarik nafas, keluarin nafas perlahan-lahan. Tarik nafas, keluarin nafas perlahan-lahan. Nggak boleh buru-buru, karena semakin buru-buru semakin panik, semakin nggak bisa nafas. Oke. Nah, itu. Tuh tips keren dari Dokter Erik tuh. Teman. Ada pertanyaan lagi, dok, dari Buwana 07. Perut tidak nyaman, suka mual, dan leher tidak nyaman, kayak ada yang mengganjal. Itu gejala apa, dok? Nah, kalau
apa namanya ada gangguan pada lambung, perut nggak nyaman, kemudian ada kembung, perutnya mual, tapi disertai juga rasa mengganjal pada leher, ada kemungkinan ini adalah GERD. Gitu. Saya sarankan untuk segera konsultasi ke dokter penyakit dalam, ya, untuk mendapatkan obat yang tepat. Ada obat yang harus diminum setelah makan, dan ada obat yang harus diminum sebelum makan untuk mengatasi gejala ini. Biasanya kalau GERD-nya masih ringan, ini bisa sembuh dengan total. Gitu. Oke. Kriteria GERD ringan, GERD berat itu gimana, Dok? Kalau kriteria GERD yang ringan itu biasanya dia hanya mengalami sekitar 1-2 kali dalam jangka waktu panjang. Jadi dalam jangka waktu panjang itu kita ambil sekitar antara 7-10 hari. Tapi kalau misalnya dia sudah mengalami lebih sering, berarti kita sudah berpikir bahwa oh ini sudah mulai masuk ke yang kronis gitu. Nah, apa namanya? Kalau yang dia masih ringan, ini yang seperti tadi saya bilang gitu. Hanya dengan perubahan diet, apa yang dia makan gitu, itu sudah menyebabkan gejalanya sangat membaik, dan dengan penambahan obat akan sembuh total. Oke. Oke, terima kasih, Dok. Semoga menjawab ya Pak Bu 07 dari Maisha Sarah. Kalau pun suka sakit seperti tertekan dan seperti ada yang berjalan di dalam kepala, gimana, Dok? Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang saya sering hadapi kalau misalnya orang mengalami anxiety selalu mengatakan kepala saya berdenyut-denyut, badannya kayak berdenyut-denyut, kayak ada kedutan, kayak ada jalan gitu. Ini mirip sih. Kalau pun suka sakit seperti tertekan dan seperti ada yang berjalan di dalam kepala, gimana, Dok? Oke. Gini, setiap orang punya kepekaan masing-masing, ya gitu. Dan kepekaannya ini biasanya terkait dengan asumsi yang dia miliki. Gitu. Jadi seharusnya kalau di dalam kepala, di dalam tempurung kepala itu kita nggak bisa merasakan denyut pembuluh darah. Gitu. Kita bisa merasakan denyut pembuluh darah yang berada di luar tempurung kepala. Gitu. Contohnya adalah misalnya di pelipis ya, kita bisa merasakan bahwa ada denyutnya karena pembuluh darahnya berjalan di luar tempurung kepala. Gitu. Tapi kalau misalnya dia yang kita rasakan adalah di dalam tempurung kepala, itu biasanya lebih ke faktor asumsi, gitu loh. Lebih ke faktor pendapat personal dari si pasien tersebut, gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya kita mesti lakukan anamnesa lebih jauh, gitu. Apakah ini terkait dengan anxiety atau bukan? Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan dari Yulia Melisa kembali. Dokter, maaf tanya lagi. Jika saya sudah ke 4 dokter dan dikatakan saya asam lambung, saya juga sudah bertanya ke 4 dokter itu untuk EKG, tapi ke 4 dokter itu tidak menyarankan EKG. Jadi gimana, Dok? Oke. Gini, tidak semua orang butuh untuk dilakukan EKG. Jadi EKG ini memang kalau di kita ya, di negaranya kita, memang bukan suatu prosedur yang bisa dilakukan sembarangan, gitu loh. Istilahnya kalau orang minta kita langsung lakukan EKG, tidak seperti itu, gitu loh. Jadi apalagi kalau sudah 4 orang yang ngomong bahwa ternyata yang diderita hanya sakit asam lambung, berarti kemungkinan kita untuk sakit jantung itu sangat kecil. Akibatnya apa kalau sangat kecil? Berarti kita tidak membutuhkan untuk di EKG, gitu. Ada banyak hal yang menyebabkan kita dokter itu berpikir bahwa pasiennya tidak perlu di EKG. Pertama, dilihat dari faktor usia, ya. Kedua, dilihat dari keluhannya, gitu loh. Istilahnya gini, kalau misalnya pasiennya keluhannya batuk pilek, gitu, kan nggak perlu di EKG, nggak ada hubungannya dengan penyakit jantung, gitu. Sama. Seperti kalau misalnya ternyata pasiennya sakit mata, masa sih kita lakukan EKG, gitu loh. Jadi ada pemikiran-pemikiran hal seperti itu, gitu loh. Penyaring hal seperti itu. Kenapa? Gitu loh. Karena yang kita katakan sebagai EKG itu adalah penunjang.
Jadi kalau misalnya kita curiga sakit jantung, kita lakukan EKG. EKG ini untuk membenarkan atau membuat diagnosa ini kita anggap, oh ternyata saya salah mendiagnosa. Nah itu, fungsinya adalah sebagai faktor penunjang. Jadi bukan suatu kewajiban. Dan memang kalau misalnya tidak ada indikasi untuk pemeriksaan, memang tidak dilakukan pemeriksaan tersebut gitu. Kalau memang masih penasaran, saya lebih anjurkan untuk melakukan medical check up. Pada saat medical check up akan dilakukan pemeriksaan EKG. Gitu. Oke, sip. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan dari Anne Richard. Assalamualaikum dok, saya pengen sekali berhenti dari obat tidur karena konsumsi obat tidur terus. Kalau nggak minum, suges saya sampai subuh nggak bisa tidur. Gimana cara penanganinya? Oke, kalau ini saya anjurkan pergi ke Coach Jimmy ya. Coach Jimmy nanti akan bisa bantu dengan hipnoterapi karena biasanya sugesti itu sangat berperan besar dalam dirinya kita. Itu karena ada sesuatu yang kita simpan tanpa sadar di pikiran bawah sadarnya kita. Nah, kalau ini bisa diangkat gitu, ini bisa dikorek dan diperbaiki, otomatis kita bisa tidur dengan nyaman gitu loh, tanpa perlu obat tidur lagi. Oke, semoga menjawab ya. Dari Ishak Akmar kembali. Obat antioksidan bagus untuk apa saja, Bu Dokter, Bu Erik? Obat antioksidan bagus untuk apa saja, Bu? Oke, kalau sekarang kita lebih banyak antioksidan itu kita pakai untuk memperbaiki imun sistemnya kita, gitu. Kenapa sih imun sistem itu mesti diperbaiki? Pertama adalah karena biasanya kita makan makanan yang sudah matang. Jadi kita menganggap bahwa makanan matang ini sudah tidak tidak memiliki lagi sumber vitamin yang dibutuhkan oleh tubuhnya kita. Kemudian ada beberapa vitamin yang memang tidak ada di dalam tubuhnya kita. Jadi memang kita harus dapat dari asupan dari luar. Contohnya adalah vitamin C, gitu. Nah, vitamin C sebenarnya bisa kita dapat dari sayur dan buah, gitu. Tapi seberapa banyak sih orang Indonesia ini makan sayur dan makan buahnya, gitu? Ya. Ngemil rajin, tapi sayur sama buahnya minimal. Biasanya begitu. Gitu. Jadi akibatnya kita lebih banyak mendapatkan antioksidan itu dari suplemen. Gitu. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya kita meningkat, otomatis terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh bakteri, kita akan jauh lebih aman. Itu adalah fungsinya antioksidan. Selain itu, fungsi antioksidan itu juga membantu tubuhnya kita untuk proses recovery lebih cepat. Contohnya adalah vitamin C. Kalau kita punya luka, dengan minum vitamin C, proses penyembuhan luka jauh lebih cepat dibandingkan apabila tanpa vitamin C. Tapi apakah perlu suplemen? Kalau selama ini makan makanannya oke, ya, kemudian sayurnya dimasak itu setengah mateng, nggak terlalu sampai mateng gitu. Kemungkinan kecukupan vitamin C bisa kita dapatkan hanya dari makanan aja, tanpa perlu tambahan suplemen. Gitu. Oke. Semoga menjawab. Ada dari Tria, banyak pertanyaan banyak banget dok. Dari Tria 022. Dok, mohon izin tanya, selama sakit GERD sudah endoskopi, hasil gastritis antrum, BB turun. BB itu berat badan kali ya? Berat badan turun. Kenapa ya dok? Oke. Tadi itunya di mana? Di antrum ada apa? Gastritis antrum. Oh, gastritis. Oke. Gastritis ini berarti asam lambungnya meningkat. Kalau antrum itu menunjukkan dia di bagian mana dari lambung tersebut yang bermasalah, gitu. Nah, karena ini di bagian antrum, kemungkinan kalau dibilang kemungkinan bahwa ini terkait dengan GERD, mungkin iya, ya. Kenapa? Karena antrum ini bagian atas, jadi asam lambung yang naik ke bagian atas ini juga akan bisa melukai lambung bagian atas gitu. Nah,
Penyakit ini sebenarnya penyakit lambung adalah penyakit yang banyak terkait karena faktor stres dan stres emosional. Jadi saya minta Mbak ya tadi yang bertanya ya, itu Iya. saya minta Mbak untuk menelaah diri sendiri gitu. Apa selama ini yang membuat stres yang berlebihan pada Mbak gitu. Dan apa yang selama ini menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Mbak gitu. Ini bisa dibantu dengan cara hipnoterapi gitu. Bisa juga dibantu dengan ke psikolog untuk menemukan sumber permasalahannya apa. Selama sumber permasalahan tidak ditemukan, penyakit ini akan terus-menerus ada dan menjadi gangguan. Gitu. Oke, semoga menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, gimana cara solusinya? Hidung serasa mampet dan telinga kayak penuh. Ini udah mirip kayak tadi, Dok ya? Iya. Oke, tadi udah dijawab sih. Mungkin nanti silakan dilihat belakang lagi ya. Kemudian dari Raina, tanya dokter, selamat siang, apa saja makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita GERD dan anxiety? Tadi udah dijawab ya, Dok ya, kalau nggak salah ya? Atau mau tambahkan lagi? Kita masih ada kurang lebih 3 menit lagi, Dok. Lagi kita mau 3 menit lagi selesai. Ini mau dijawab atau dengan singkat gimana, Dok? Silakan. Apa itu? Oh, Tadi makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita GERD dan anxiety. kalau yang ini kan udah saya jawab ya. Udah ya. Nanti dilihat aja ya. Aldi Tawulio. Halo, Pak. Mau tanya, saya sering sakit kepala depan, padahal saya sudah rutin berolahraga. Sakit kepala di bagian depan ya. Iya. Oke. Saya anjurkan untuk lakukan pemeriksaan rutin Pak gitu loh. Kalau bisa lakukan MCU medical check up gitu loh. Jadi supaya kita tahu gitu loh, ini permasalahannya seperti apa itu. Karena sakit kepala di bagian depan ini bisa berbagai macam hal, bisa dari karena tekanan darah yang contohnya paling simpel ya, sampai kemungkinan yang terparah itu adalah adanya tumor di bagian dalam tempurung kepala gitu. Ini adalah yang bagian paling parahnya. Bisa juga pada beberapa orang ini disebabkan karena asma yang berkelanjutan ya, asma yang terlalu kronis gitu, atau rinitis. Jadi kayak semacam pilek, tapi dia berpusatnya di bagian tengah di antara kedua alis ya. Jadi bisa berbagai macam hal. Sinusitis ini juga bisa menyebabkan penyakit rasa yang sama gitu di bagian tengah. Oke. Oke. Time up, Dok. Time up. Silakan. Mungkin dokter Erik ada yang mau tambahkan? Ada yang mau tambahkan atau penutup sebelum kita selesaikan karena sudah waktu kita 2 menit lagi selesai. Oke. Semoga apa yang saya jelaskan tadi cukup membantu, bisa membantu mengeliminasi teman-teman yang memiliki penyakit-penyakit yang kira-kira mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, gitu. Bisa membantu memberikan keterangan yang bikin lebih nyaman, jadi supaya nggak terlalu kepikiran bahwa wah saya jangan-jangan penderita A, penderita penyakit B, penderita penyakit C, gitu. Dan ternyata sebenarnya saya adalah orang yang normal-normal aja, hanya pada saat-saat tertentu merasa memiliki penyakit tersebut karena panik belaka. Itu aja sih. Thank you teman-teman semua, semoga cukup membantu ya. Oke, terima kasih Dok atas kehadirannya pada hari ini. Mungkin nanti kalau diundang lagi mau ya Dok ya, undang lagi Dok. Gila. Masih banyak pertanyaan yang banyak lagi nih, masih mau tanya-tanya lagi soalnya Dok ya. Oke, dan teman-teman tetap keep positive thinking ya teman-teman. Kita mau bantu di sini teman-teman untuk tetap merasa bahwa teman-teman bisa apapun itu bisa sembuh dan tetap yakin bahwa semuanya teman-teman lebih baik lagi. Oke, demikian semuanya. Mari semuanya. Ini kita masih 30 detik lagi tapi nggak apa-apa. Oke, mari semuanya ya. Oke, bye-bye semuanya. Selamat siang. Makasih Dok ya. Bentar, ini mana matinya?